Sumpah netizen, miring dulu. Aku ini tadinya males loh ladenin. Kedesperetan kedesperetan kubu sindikat itu dengan buzzer-buzzernya. Masya Allah, nggak capek ya, nggak capek. Mau pada tersangka loh pada sebentar lagi. Aduh, sementara si Fitri nepos ini chill di rumah dengan es teh. Sudahlah bos buzzer ya, aku yang dihina-dina, aku yang kalian bikinin narasi. Geli. Geli ngelihatnya. Udah Judol, udah Markus, udah sekarang turun kasta nepos ini. Kenapa jadi buzzer sih? Ya ampun, segitu frustasinya kalian mau numbangin nepos. Denger ya bos buzzer ya, itu orang-orang yang kalian runtuhkan, mau sudi atau nggak sudi atau tidak didukung sama aku si nepos ini, aku tetap bersuara untuk kebenaran, tetap membela korban bullying ya. Sementara kalian itu tetap aja dengan kehaluan hore-hore ini itu. Mau nggak nepos kasih uang jajan buat beli buah? Sudahlah bos buzzer ya, sing eling ya, Indonesia ini secara ekonominya lagi tidak baik-baik saja ya. Beberapa hari ini ada demo, mudah-mudahan aku doakan aspirasi mahasiswa masyarakat didengar oleh pemerintahan Republik Indonesia ya. Jadi kalian netizen pintar-pintarlah dalam mencerna berita di dunia maya ya. Aku yakin netizen Indonesia ini sekarang sudah pintar, dan mereka yang membuat narasi-narasi tidak baik untuk saingan bersaing tidak sehat ya. Kalian sudah nggak usah aku ajarin siapa dalang dibalik semua runtuhnya skincare ini ya. Bos buzzer ini doakan sama rakyat Indonesia, mudah-mudahan tobat ya, mudah-mudahan tobat nasuha ya. Nggak ada kejahatan yang benar-benar itu bisa menang, bisa abadi, nggak ada ya, nggak ada nih netizen. Udah membara ya netizen. Izinkan aku untuk tahun ini aku memberikan waktu untuk diri aku menyelesaikan, meluruskan doxingan, bulian di dunia maya. Semua bermula kalian sudah tahu karena aku membela si terdakwa yang sekarang jadi terdakwa ya. Itu nggak apa-apa, itu menjadi resiko aku untuk ya ini cara Tuhan lah untuk menjauhkan aku dari hal-hal yang tidak baik, berteman dengan orang yang tidak baik. Tapi ada beberapa netizen atau orang-orang yang sok jago menumpang menebeng di urusan si terdakwa ini, yang menjadi aku heran kenapa yang aku tuh nggak kenal, yang nggak punya urusan ikut-ikut membuli, mendoxing aku ya. Sekarang aku lawan ya, apalagi namanya si Putri ini ya. Dari tahun lalu tuh dia lantam banget nyebut nama aku. Kalau sekarang dia ketik komen dimanapun kebaca sama aku pasti aku balas ya. Nggak bisa lagi aku diamkan orang-orang modelan dia ini. Kalian kalau yang ngikutin sosmed aku dari tahun lalu yang namanya Putri itu kan lantam banget. Sekarang aku sebut nama dia Putri ya, tapi aku nggak mau nyebut nama bapaknya. Kasian ya, jangan kau ngadu lagi nanti sama bapak kau. Si Putri itu dari tahun lalu lantam banget nyebut aku Fitri, Salhuteru katanya. Aten sekali mulut kau itu. Sekarang aku lawan kemana kau? Jangan ikut campur urusan keluarga orang lain. Kau sekarang tahu yang durhakakan aku itu siapa? Si Usi, kriminal. Kau tahu dia lari kemana? Jangan begitu. Jangankan kau mau membebaskan ya, halu ya. Kau pinta si Usi mengembalikan paspor Yoke dan haknya Yoke juga kau nggak mampu. Baru tahu sekarang kau. Setelah kau tahu bahwa orang yang menuduh aku itu nggak baik, masih kau bela. Emang kau sekufu cocok. Lagian ya Put ya, sebelum kau ngurusin keluarga aku, urusin aja keluarga kau sendiri. Kau yakin bahwa kau juga baik-baik aja di keluarga kau? Jangan sok paten lah ya, jangan sok paten. Aku sekarang udah nggak netizen ya. Kalau aku ini membalas, bukan berarti aku menyetujui bullying ya. Say no to bully. Tapi untuk orang-orang tertentu, kalau dibiarkan itu, bukannya berhenti malah sok jago, malah bully terus. Nah kalau sekarang aku ini hanya mengimbangi, biar tahu rasanya dikecilkan itu seperti apa, ya nggak? Dibully itu seperti apa gitu. Aku ini udah cukup diam ya. Dari tahun lalu nih namanya Putri ini
banyak cakap. Sekarang dia kalau ketak-ketik dimanapun, komentar dimanapun, kebaca nih sama mata aku, ya aku pasti aku balas ya. Nggak ada lagi aku menormalisasi perbuatan bully dia ini. Jadi gitu guys. Sekarang aku udah nggak bisa diam lagi. Orang-orang yang seenaknya ngebully aku, ngedoksi aku, nyindir aku juga bisa. Sekarang aku mirroring apapun yang mereka perlakukan terhadap diri aku. Jangan dikira cuman dia doang yang bisa. Aduh, udah beyond sampah, tau gak? Udah beyond sampah ya. Udah aku diemin dari kapan tahu, ngelunjak. Sekarang udah nggak ada lagi yang aku pandang, aku harga-hargain. Kirik berdua itu ya. Nah, kirik satunya itu biar tahu juga kalau saling repost. Kalau saling repost biar aku laporin, biar aku aduin, karena teman-teman aku juga temannya si kirik yang satu ya. Sekarang bagus dia nggak berani repost. Artinya apa? Tahu diri. Kalau si kirik itu di mention sama kirik yang satunya yang gede bacot. Paham ya sekarang? Emang nggak usah di repost, emang dia sampah, daripada kau tambah malu ya. Jadi menjawab DM kalian, aku tuh kesel, lagi marah sama siapa lagi ya. Kalian udah pasti tahu lah yang ngikutin cerita sosmed aku. Ada orang yang dari zaman tahun lalu ya masih seenaknya aja menuduh, memfitnah, mendoxing aku, entah apa juga tujuannya. Sekarang udah nggak bisa aku diemin, karena aku merasa yang tadinya aku menghargai keluarganya, lalu yang satunya juga aku masih menghargai, ya sudahlah teman kita satu circle, ternyata nggak bisa didiemin gitu. Ada jenis-jenis manusia yang kalau kita diemin itu tahu diri ya, malu gitu. Ada yang kita diemin merasa dirinya itu hebat dan merasa oh aku ini takut sama dia. Aku tuh gak ada takut-takutnya sama mereka ini, gak ada sama sekali. Kalau sekarang mereka nyindir aku balas ya, merasakan memang udah saatnya aku balas. Ya sebetulnya buat aku kan ini akumulasi ya dari bullying aku terhadap diri aku tuh dengan yang dilakukan oleh Yoke dan si terdakwa ya, si NM ini. Ya untuk teman-teman dia ini sebetulnya buat aku kalau misalnya mereka mau membela sebagai donatur atau sebagai teman ya boleh-boleh saja, tapi janganlah menyerang pribadi aku dengan fitnahan dan bulian. Kalau misalnya mau membela ya sekarang Yoke ya bela aja secara hukum, dia bersalah tidak atas laporan aku. Sudah 5 tahun loh aku didoxing dia, atau terhadap CNM ya bela saja secara hukum. Kira-kira dia ini pantas nggak diperlakukan seperti ini gitu di dalam kasusnya ya. Begitu aja, nggak usah bawa ke pribadi aku dan seolah aku ini ancaman buat kalian ini ya, nggak bisa. Sekarang aku injak kalian ya. Jadi kalau kubu para terdakwa ini merasa aku ini ancaman ya itu derita kalian. Padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain dan belum ngapa-ngapain, karena merasa apa yang terjadi sekarang ini udah sepatutnya mereka derita gitu, mereka rasakan, karena udah terlalu parah berulah di sosmed ini, mengancam, memeras, merusak kredibilitas orang lain gitu. Aku tuh nggak ngapa-ngapain ya. Kalau kalian sekarang menuduh aku dalang, menuduh aku ini ya berarti segitu insecure-nya kalian dengan keadaan Fitri Salhuteru ini di circle yang lawan kalian. Padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain loh ya. Sekarang ya kalian lihat saja lah, kalau memang ada ya kalah sama orang miskin. Coba sekarang aku gambarkan seperti ini, logika ya, kita bermain logika ya. Si kubu terdakwa ini linknya itu segitiga bermuda cenah. Kalian tahu kan salah satu link segitiga bermuda dia itu dekat dengan siapa? Dengan penguasa di negara Republik Indonesia ini ya. Teman-teman aparatur negara ini banyak teman-teman ini ya kan. Yang satunya lagi katanya pengusaha ya. Pengusaha skincare yang kaya raya ya, yang bisa membirukan skincare Republik Indonesia ya. Yang satunya katanya wanita Amazon, kebal hukum. Kok bisa masih nuduh bahwa ini tuh ada permarkusan, ada penyuapan dan lain-lain? Masa iya?
logika netizen, masa iya seorang pelapor ini yang cuma ditemanin Fitri Salhuteru ini bisa mengalahkan segitiga bermuda kalau urusan miring dulu. Jadi janganlah kalian itu menaikkan, membesarkan nama aku ya, membesarkan nama aku seolah-olah aku ini bisa ngatur ini itu di republik ini. Yang aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak ada bergaul dengan link-linknya penguasa di Republik Indonesia ini. Aku mainnya cuma sama rakyat-rakyat jelata biasa di Republik ini. Nggak ada aku link-link yang hebat yang bisa seolah-olah bahwa wow gitu loh, kalau foto sana, foto sini, pergi undangan sini, pergi undangan sana, berpesta pora dengan orang-orang yang sangat diagungkan di Republik ini, pergi jalan-jalan ke luar negeri dengan orang-orang yang berkuasa. Nggak ada. Aku tuh cuman ke Project Naira Resident, ke kantor gitu doang. Masa iya sih aku bisa jadi Markus? Bodoh kalian. Jadi gitu ya netizen, gambaran dari aku. Kalaupun katanya di negeri Konoha ini bisa mengatur hukum dan bisa ada Markus di dalam kasus yang sedang berjalan ini, sudah tentulah bukan dari kubu pelapor, karena secara finansial dan secara lingkungan tidak ada yang bisa menunjukkan ke arah situ. Yang hebat kan kubu yang kalian bela itu. Sangat mudah kalau misalnya memang hukum ini bisa diatur, khususnya dalam kasus ini. Artinya apa kalau sekarang tegak lurus seluruh sumpit ini? Itu tadi, ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan materi. Paham sampai di sini? Kalau aku mah hanya memantau dan menemani pelapor ini untuk menegakkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan marah ya, jangan marah kalau sekarang ini tidak sesuai dengan harapan kalian.